Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Kartika selaku dosen konsep sistem informasi. Selamat malam juga kepada teman-teman semuanya. Baik, berikut ini adalah presentasi kami dari kelompok 1 yang berjudul DFD Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam. Oke, selanjutnya langsung ke materi, yaitu pengertian DFD. DFD adalah data flow diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem informasi pada DFD. Nah, pada DFD ini terdapat informasi terkait input ataupun output dari setiap prosesnya. DFD juga memiliki berbagai fungsi seperti penyampaian rancangan sistem, menggambarkan sistem, dan perancangan model. Oke, selanjutnya untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Michael. Silakan untuk waktu dan tempatnya. Baik, pertama-tama pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai diagram sistem konteks untuk sistem koperasi simpan pinjam. Sekedar menginformasikan kembali bahwa untuk sistem informasi simpan pinjam ini adalah berbasis web. Seperti kita lihat pada diagram tersebut, ada user dan ada admin. Pertama-tama saya akan menjelaskan siapa itu user dan bagaimana tugas dari admin. Untuk user sendiri itu ada dua persepsi untuk penjelasannya, yaitu yang pertama, user pertama adalah konsumen yang ingin menjadi anggota dari koperasi. Lalu persepsi yang kedua adalah user yang sudah menjadi anggota koperasi. Pada tahap awal ini kita akan membahas mengenai user yang ingin menjadi anggota dari koperasi simpan pinjam ini. Sedangkan untuk admin adalah orang yang mengelola web dan tugasnya itu untuk melihat, menambah, mengedit, dan menghapus user. Selain itu juga admin dapat melakukan pencarian data, memberikan konfirmasi mengenai pendaftaran, lalu melakukan pengecekan untuk proses pinjaman uang dan lainnya. Selain itu juga untuk bisa melakukan proses pencetakan laporan simpanan dan pinjaman di web, dan agar user bisa mengambil data yang transaksi yang sudah dilakukan oleh user tersebut. Oke, untuk tahap diagram konteks sistem ini, yang pertama, user mengunjungi situs koperasi, yaitu dengan melakukan mengakses web koperasi. Lalu untuk user yang sudah menjadi anggota koperasi, secara otomatis user tersebut di saat dia melakukan proses login, dia akan langsung berhasil dan akan ditampilkan menu yang ada di dalam sistem koperasi. Sedangkan untuk user yang belum menjadi anggota koperasi, maka user tersebut harus melakukan proses pendaftaran anggota. Di saat user melakukan proses pendaftaran anggota, pada sistem web koperasi ini, sistem tersebut akan menampilkan formulir pendaftaran anggota yang dimana user tersebut harus mengisi data-datanya secara lengkap, biodata ataupun yang dibutuhkan oleh pengurus dari koperasi. Dan untuk hal ini semua ada di formulir pendaftaran. Nah, setelah form tersebut diisi oleh user, maka sistem akan memvalidasi data user tersebut dengan data karyawan. Jika tidak valid formulir tersebut, maka user akan dihadapkan kembali dengan tampilan form yang menginformasikan data yang harus diisi kembali oleh user, seperti itu. Dan jika form yang sudah diisi user tersebut di saat dia klik OK, sistem akan mencoba untuk memvalidasi, dan jika data tersebut sudah diisi user dan dari sistem menyatakan valid,
maka data yang diinput oleh user tersebut akan secara otomatis dimasukkan, maksudnya masuk ke dalam sistem database ke table file anggota, seperti itu. Nah, aturan yang biasa berlaku dalam sistem koperasi mungkin pertama-tama harus dijelaskan dulu, yaitu satu, pertama, user yang baru biasanya belum dapat melakukan proses peminjaman. Biasanya sih ada minimal berapa lama keanggotaan dalam sistem koperasi, dan itu kembali lagi ke kebijaksanaan dari peraturan yang sudah dibuat oleh pengurus dari koperasi. Lalu yang kedua, user baru biasanya akan melakukan proses penyetoran ya, dana wajib, dan untuk penyetoran tersebut, data tersebut akan masuk ke dalam data simpanan anggota, seperti itu. Dalam hal ini user setelah login ke web koperasi tersebut, untuk melakukan pengisian data simpanan anggota akan mengisi form data simpanan di web tersebut. Nah, pada form yang web data simpanan, biasanya user juga akan dihadapkan untuk melakukan upload bukti evidence dari proses transaksi yang setoran yang sudah dia lakukan, agar mungkin buktinya itu seperti bukti bukti kertas yang transferan, itu bisa dia lakukan untuk dia screenshot, lalu dia simpan, lalu dia bisa upload ke sistem koperasi tersebut, seperti itu. Lalu yang ketiga, setelah user melakukan input form, maka akan masuk ke dalam proses laporan transaksi. Nah, dalam hal ini akan dilakukan pengecekan atau validasi oleh admin web. Jika form tersebut sudah diisi lengkap oleh user, berikut dengan evidence-nya, maksudnya berikut dengan bukti transaksi transferan tersebut yang sudah di-attach, maka admin akan melakukan proses approval untuk update data, dan secara otomatis di saat approve, maka data tersebut akan secara otomatis mengupdate ke sistem database yang ada di table data simpanan user. Nah, setelah itu user juga bisa melakukan pengecekan dari web untuk di bagian data simpanan. Jadi misalnya user dia sudah melakukan proses setoran, misalnya untuk simpanan tersebut 3 kali gitu, atau mungkin 5 kali. Nah, proses transaksinya itu user juga akan bisa melihat dari sisi webnya, seperti itu. Begitu juga untuk proses transaksi mengenai data pengambilan dan data pinjaman. Dalam hal ini prosesnya seperti proses yang tadi sebelumnya saya sebutkan di atas tadi. Oke. Nah, untuk slide selanjutnya saya coba akan menjelaskan mengenai DFD level 0. Nah, pada gambar DFD level 0 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk pertama, untuk user baru akan melewati proses pendaftaran anggota, di mana pada web sistem koperasi akan menampilkan form data user yang harus diisi dengan lengkap. Nah, setelah form tersebut diisi oleh user, maka sistem akan memvalidasi data user dengan data karyawan, dan selanjutnya seperti yang proses yang tadi sudah dijelaskan di atas. Untuk yang kedua, setelah user sukses login, maka user tersebut bisa melihat semua informasi yang disajikan dalam sistem web koperasi. Nah, yang pertama, jika user ingin melakukan proses data simpanan, maksudnya melakukan proses setoran gitu ya, nah dia akan dihadapkan pada formulir data simpanan user seperti yang dijelaskan tadi.
Jika sudah lengkap diisi oleh user, maka data tersebut akan langsung uh, dicek masuk ke tabel data simpanan dan akan dilakukan verifikasi oleh admin. Dan jika admin sudah approve, maka akan langsung update ke tabel database simpanan. Dan mengenai hal ini juga bisa dilihat oleh user ya, untuk di menu data simpanan user. Begitu juga untuk proses data pengambilan, data pinjaman, data simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan khusus. Prosesnya juga sama seperti kayak proses untuk data simpanan user. Semua akan masuk ke tabel masing-masing yang ada, yang sudah dibuat di dalam database seperti itu. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya terkait dengan DFD, Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam. Nah, DFD level 1 proses 1 di sini terdapat activity user di sini sebagai user, yang kemudian user ini memiliki 4 proses. 1.1 pendaftaran, 1.2 login, 1.3 pengambilan SIM-SUP, 1.4 peminjaman. 1.1 pendaftaran ini terdapat yang namanya simbol data store. Ada karyawan, ada anggota, ada SIM-WA, simpanan wajib. Nah, dari proses pendaftaran ini, dia memiliki data store tadi, yang kemudian terdapat juga yang namanya simbol tanda panah ya. Tanda panah ini yang saling berkaitan satu sama lain untuk menghubungkan data tersebut yang terdapat dari data karyawan, data user, konfirmasi pinjaman, terus ada data SIM-WA juga. Nah, data tersebut itu kemudian akan melakukan proses selanjutnya, yaitu di 1.2 login. 1.2 login ini juga memiliki panah yang saling menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya, yang terdapat data user ke proses tadi activity si user tadi, kemudian ada juga masuk ke si data store-nya si anggota tadi. Kemudian untuk di 1.3 pengambilan SIM-SUP ini, proses di sini itu juga terdapat yang namanya data store, pengambilan, dan SIM-SUP. Di sini juga terdapat yang simpanan juga data store-nya. Nah, 1.3 pengambilan SIM-SUP ini terdapat yang namanya tanda panah juga sama. Mereka menghubungkan satu sama lainnya, yang terdapat data pengambilan, data SIM-SUP, kemudian konfirmasi pengambilan, data user, data SIM-SUP, data simpanan, yang kemudian dia akan melanjutkan dengan proses di 1.4 peminjaman. Nah, proses peminjaman ini juga terdapat yang namanya data store, yaitu pinjaman. Pinjaman ini juga sama, mereka juga saling berkaitan antara si proses peminjaman tadi dengan si data store tadi, ya. Oke, slide selanjutnya untuk DFD level 1 proses 2. Nah, di sini terdapat yang namanya simbol data store tadi, admin, yang kemudian dia akan melakukan banyak proses nih, ya, banyak proses. 2.1 login, 2.2 mengelola data anggota, 2.3 mengelola data pengambilan SIM-SUP, 2.4 pengelola data pinjaman, 2.5 mengelola data simpanan, 2.6 mengelola data SIM-WA, simpanan wajib, kemudian 2.7 mengelola data SIM-SUP, 2.8 mengelola data SIM-SUS, dan terakhir itu di proses ini adalah 2.9 mengelola laporan data simpanan dari laporan data pinjaman. Nah, mulai dari yang namanya simbol data store ini, sebagai admin, dia akan memproses banyak banget urutan ya yang untuk dia proses. Nah, di sini juga terdapat juga yang namanya simbol tanda panah. Tanda panah yang tadi saya informasikan bahwa dia akan menghubungkan satu simbol dengan simbol yang lainnya, ya. Nah, proses-proses di sini itu yang saling berkaitan adalah untuk
menghubungkan yang namanya informasi seperti data admin, kemudian ada data user, data pengambilan, data pinjaman, data simpanan, data simwa, simpanan wajib, data simsub, data simpanan sukarela, kemudian data simsus, data simpanan khusus. Dan kemudian di proses terakhir ini ada yang namanya proses untuk mengolah laporan data simpanan dan laporan data pinjaman yang akan menyimpan data tersebut. Oke, next selanjutnya dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk slide berikut ini, yaitu DFD level 2 proses 1.1. Tentunya pada slide ini akan menjelaskan mengenai lebih detail dari slide sebelumnya, yaitu DFD level 1. Di sini kita bisa lihat yang diinformasikan mengenai simpanan wajib atau SIMWA. Di sini ada user yang notabene sudah menjadi anggota sehingga bisa melakukan login, kemudian bisa mengecek informasi mengenai simpanan wajib. Kemudian di slide selanjutnya yaitu DFD level 2 proses 1.2. Ini juga sebenarnya hampir sama kayak slide sebelumnya, cuma di sini lebih terfokus pada proses pengambilan simpanan sukarela atau SIMSUK. Seperti itu. Jadi berdasarkan informasi mengenai DFD ini, tidak semua sistem memiliki level 2. Jadi tergantung terhadap sistem tersebut apakah sampai ke level 2 atau tidak, seperti itu. Untuk slide selanjutnya mungkin bisa diteruskan dengan rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai DFD, Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam. Di sini yang saya jelasin terkait DFD level 2. Nah, di slide yang tertera sudah ada di sana mengenai data peminjaman. Nah, di mana ini alurnya dimulai dari user, di mana user atau pengguna mengajukan data pinjaman. Nah, nanti data pinjaman ini itu berada di lingkaran 1.4.1 akan dilakukan validasi. Nah, dilihat dari vektornya masuk ke lingkaran 1.4.2. Nah, data peminjaman ini setelah divalidasi akan langsung masuk ke input data peminjaman. Bisa dilihat di lingkaran 1.4.3. Nah, setelah data peminjaman sudah diinput dan sudah masuk, nantinya ini akan dikonfirmasi kembali peminjamannya kepada user. Oke, nah untuk seterusnya saya akan menjelaskan terkait tabel relasi, di mana tabel relasi yang tertera di slide merupakan tabel relasi sistem informasi koperasi simpan pinjam. Nah, tabel relasi ini di mana semuanya saling berhubungan. Nah, bisa kita lihat di mana anggota berhubungan dengan data karyawan, berhubungan dengan simpanan, peminjaman, simpanan khusus, dan juga data pengambilan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kembali ke teman saya untuk dilanjutkan. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai database. Database merupakan kumpulan data yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang direalisasikan dengan relation key yang digambarkan dalam entity relation diagram. Database yang digunakan untuk aplikasi ini diberi nama Kopektel yang terdiri dari tabel admin, anggota, karyawan, simpanan, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan khusus, pengambilan, dan pinjaman. Entity relationship diagram dari database yang dibuat dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi pada slide ini digambarkan arsitektur jaringan di mana ada user, kemudian juga ada admin, dan bagian-bagian yang ada pada server ini sangat membutuhkan internet dalam menyatukan antara satu dengan yang lainnya. Demikian hal ini kami sampaikan. Terima kasih.